Saat ini kami sedang berada di rumah seorang kepala dusun dari Dusun 16, Desa Saisemayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Bersama dengan kami ada Bapak Mas Rirudi. Ya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar saya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Sebelum menganalisis permasalahan pertumbuhan wilayah yang ada di Dusun 16, kami dan teman-teman yang ada di kelas penasaran nih Pak. Ya. Sudah berapa lama Bapak menjadi kepala dusun di Dusun 16 ini Pak? Saya menjadi kepala dusun sejak dari mulai tahun 2022 bulan 5. Oh, cukup lama juga ya Pak. Lalu kira-kira di dusun ini sendiri ada berapa kepala keluarga dan mayoritasnya bekerja sebagai apa Pak? Di sini populasi masyarakatnya per kapitanya ada 645 kakak. Jadi mayoritas di sini masyarakatnya bekerja sebagai buruh harian lepas. Baik, selanjutnya Bapak ini sudah memimpin desa ini kurang lebih selama 1 tahun tuh kan Pak? Ya, 1 tahun setengah. Iya, dengan kepemimpinan yang cukup lama tersebut, kira-kira selama Bapak menjabat hingga hari ini, apa saja program pembangunan yang sudah Bapak lakukan untuk meningkatkan pembangunan di wilayah ini Pak? Ya, untuk pembangunan sendiri itu sifatnya dia bertahap kan, karena kita juga berdasar daripada anggaran dana desa. Nah, jadi sesuai dengan kapasitas kemampuan anggaran. Jadi di sini sudah semenjak masa saya menjabat sudah ada satu pembangunan yaitu drainase. Drainase itu sendiri dia dibangun dengan panjang 85 meter, lebar 50 cm, kedalaman 50 cm. Baru semasa saya menjabat baru satu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa ya. Oke, baik Pak. Lalu hal tersebut apakah sudah sesuai yang diharapkan oleh masyarakat Pak? Oh, belum, tentu belum. Masih banyak harapan masyarakat lebih dari itu ya. Karena jelas di dusun kita ini masih dikatakan masih butuh banyak perhatian dari segi drainase, sudah itu pembangunan pengerasan jalan, gang-gang gitu ya. Itu sendiri belum sampai sekarang ini masih ada yang belum diselesaikan oleh pemerintah. Selanjutnya, apa yang menjadi hal yang paling utama dalam menghambat pembangunan tersebut? Kalau hal yang menghambat itu sendiri sebenarnya tidak ada. Karena masyarakat kita ini kan masyarakat pluralisme ya, dinamis berpikirnya. Nah, kembali lagi tergantung memang kapasitas kemampuan dari pemerintah, dari segi anggaran. Dari situ. Kalau masyarakatnya, kalau kita masih berdayakan untuk kegiatan bergotong royong masih masih responsif ya. Masyarakat itu sendiri masih responsif kalau untuk itu. Cukup kompleks ya Pak. Lalu apa yang Bapak lakukan guna menanggulangi masalah tersebut Pak? Kita juga bekerja, berupaya untuk meningkatkan kualitas, pertama kualitas pembangunan lah di daerah kita ini sendiri. Sudah itu kualitas berpikir masyarakat, meningkatkan taraf SDM-nya itu juga dari bagian daripada tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi kepala dusun. Nah, dari situ saya selaku kepala dusun juga tidak bisa berdiri sendiri. Itu ada stakeholder lain, masyarakat itu sendiri yang kita segala komponen ini kita berdayakan untuk itu. Jadi sama itulah kesadaran itu kita bangun agar semuanya bisa bersinergi untuk menuju harapan itu tadi ya. Baiklah, lalu terkait dengan prosesnya tentunya hal tersebut tidak lepas dari peran masyarakat itu sendiri kan Pak? Ya. Lalu masyarakat di sini apakah juga ikut berperan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan itu? Masyarakat tetap ada berpartisipasi walaupun harapan kita itu tidak sepenuhnya ya yang kita harapkan, tapi tetap apresiasi masyarakat itu masih tinggi juga. Oke, baiklah. Selanjutnya, jika berkaitan dengan masyarakat yang luas, tentunya tidak jauh dari yang namanya konflik itu kan Pak? Ya. Kalau di dusun ini sendiri, permasalahan apa yang sering dihadapi oleh warga-warga dan bagaimana cara Bapak bersama masyarakat menyelesaikan masalah tersebut? Untuk saat ini, kendala yang kita hadapi di tengah-tengah masyarakat itu seperti misalnya ada perselisihan paham atau perselisihan batas tanah. Sepertinya yang lebih tidak ada, lebih mendalam itu tidak ada, hanya hal-hal yang seperti itulah, perselisihan masyarakat, sudah itu batas tanah, itu
itu aja. Jadi tidak ada yang terkait dengan misalnya hal-hal seperti karena ada perbedaan agama, suku apa itu tidak ada di sini. Sini bahu membahu semua masyarakat. Kalau kita lihat ya Pak, di media sosial tuh akhir-akhir ini seperti di media sosial Facebook atau Instagram banyak informasi bahwa di kawasan Medan sering terjadi begal, tawuran, kenakalan remaja dan sebagainya. Untuk di wilayah Bapak ini sendiri, apakah ada peristiwa tersebut atau bagaimana? Ada. Jadi perlu saya jelaskan, kejadian-kejadian seperti itu pernah terjadi di dusun kita dan ada beberapa kali kasus terjadi di wilayah kita, terutama khususnya di Desa Sesemayang ini ya. Nah dari itu maka pemerintah Desa Sesemayang itu sudah melakukan program pada khususnya ke bekerjasama kepada kepala dusun seluruh di Desa Sesemayang agar meningkatkan pengamanan, koordinasi dengan masyarakat untuk menangkal ya dari kejahatan-kejahatan seperti itu, geng motor ataupun begal. Karena yang terjadi selama ini yang kita alami itu seperti itu dia, karena kejahatan itu tadi seperti terutama begal ya. Korban begal itu cukup bisa dikatakan cukup lumayan terjadi kasus itu. Maka dari itu ya kita tetap bekerja sama dengan masyarakat, kita melakukan upaya penangkalan, mobilisasi untuk menjaga keamanan dusun itu bekerja sama dengan masyarakat itu tetap kita lakukan di dusun kita. Oke Pak, untuk pertanyaan terakhir, apakah ada program-program wajib dan rutin yang dilakukan bersama dengan masyarakat? Jika ada, boleh kami tahu programnya apa saja dan tujuannya itu apa Pak? Ya, ada beberapa program yang kita lakukan. Yang pertama itu ada namanya sifatnya program Ketapang dari pemerintah kabupaten. Ketapang itu sendiri artinya ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu adalah pemanfaatan lahan pekarangan rumah itu yang ditanami oleh tanaman-tanaman seperti tanaman kebutuhan hari-harian para ibu-ibu ya, sayur-sayur mayur, cabai kan. Dari situ itu tujuannya supaya meningkatkan membackup lah daripada kebutuhan masyarakat itu sendiri, kebutuhan dapurnya yang bisa sepersekian persen lah berkurang daripada itu, karena kita lakukan upaya program itu juga mengantisipasi, itu juga menindaklanjuti daripada program pemerintah pusat agar kita mandiri dalam pangan. Jadi terutama yang dari skup kecil kita lakukan seperti di pekarangan itu kan ada kita lakukan program ketahanan pangan, dan itu berkesinambungan terus sesuai dengan juga daripada anggaran dana desa itu di backup oleh itu. Nah itu yang satu. Yang berikutnya yang kedua adalah kita tetap bersosialisasi tentang permasalahan sampah. Permasalahan sampah. Sampah itu sekarang ini sudah menjadi masalah bagi masyarakat. Nah, karena kondisi sekarang tidak seperti dulu. Kalau dulu masih ada lokasi lahan yang masih bisa untuk ditempatkan sampah itu bisa dikelola. Sekarang ini tidak ada lagi karena pekarangan semakin sempit kan. Nah, oleh karena itu kita upayakan, kita sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat itu ikut berkontribusi agar bisa dikutip sampahnya rumah ke rumah ya, kepala perkeluarga itu oleh pemerintah kecamatan. Nah, karena kendaraannya disediakan oleh pemerintah. Memang di situ ada kutipan biaya per bulan. Memang ada biaya, tapi itu juga supaya tidak menjadi masalah terkait sampah itu sendiri kan. Itu yang selalu kita lakukan. Nah, kita sadar untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwasanya sampah ini adalah masalah besar untuk kesehatan terutama dan hal-hal yang lainnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Baiklah, selesai sudah kegiatan wawancara kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih kepada Pak Rudi yang sudah mengizinkan kami untuk melakukan analisis dan wawancara. Ya. Semoga apa yang kami lakukan dan yang kami sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian mengenai kondisi pertumbuhan wilayah yang ada di sekitar kita. Terima kasih Pak. Terima kasih. Atas kehadiran adik-adik semua dari SMA Negeri 1 Negeri Sunggal, kediaman saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Pak.